Apapun yang terjadi dalam budidaya kentang yang dialami oleh bapak-bapak sekalian di dalam kegiatan budidaya kentang adalah adanya serangan hama dan penyakit pada kentang. Nah, ini khususnya saya akan membahas tentang beberapa hama atau penyakit yang menyerang pada tanaman kentang. Lalu bagaimana gejalanya dan apa yang harus kita lakukan pengendaliannya. Pertama, hama kutu daun atau Apis sp. Gejalanya biasanya kutu daun ini menghisap cairan dan menginfeksi tanaman serta dapat menularkan virus. Lalu bagaimana pengendaliannya? Pengendaliannya dengan memotong, membakar daun yang terinfeksi serta penyemprotan sehingga akan terhindar dari penyakit hama kutu daun ini. Lalu hama berikutnya adalah ulat grapiak. Biasanya disebut Spodoptera litura. Nah, gejalanya biasanya ulat ini menyerang daun, hampir sama dengan kutu daun, tetapi yang diserang daunnya ini hingga habis daunnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan dengan pengendalian hama ini adalah dengan memangkas daun yang telah ditempeli telur, lalu melakukan sanitasi lingkungan, serta penyemprotan natural Vitura. Ini juga membantu dalam pengendalian ulat grayak. Lalu hama berikutnya yang biasa menyerang tanaman kentang adalah orong-orong atau Gryllothalpa. Nah, gejalanya menyerang umbi. Ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah menyerang daun. Nah, untuk yang orang-orang menyerang umbi biasanya terjadi di bagian akar atau tunas muda dan tanaman muda. Sehingga akibatnya tanaman menjadi peka terhadap infeksi bakteri. Pengendaliannya adalah dengan kita melakukan pengocoran pestona atau mungkin pestisida nabati ya. Lalu kemudian hama berikutnya adalah hama penggeret umbi, yaitu Ptorimai persulela zail. Gejalanya biasanya daun berwarna merah tua dan terlihat semacam jalinan benang ya, berwarna kelabu yang merupakan materi pembungkus ulat. Nah, umbi yang terserang ini biasanya bila dibelah terlihat lubang-lubang atau totol-totol ya bapak-bapak sekalian, karena sebagian umbi telah dimakan oleh hama ini. Nah, pengendalian juga sama dengan orang-orang tadi, kita melakukan pengocoran atau penyemprotan pestona atau pestisida nabati. Nah, hama berikutnya adalah trip. Ini biasa kita sering temukan ya bapak-bapak sekalian, hama trips tabaci. Nah, gejalanya biasanya pada daun terdapat bercak-bercak berwarna putih, lalu berubah menjadi abu-abu perak dan mulai mengering. Biasanya kita susah untuk membedakan apakah ini akibat serangan hama trip atau karena kekeringan saja. Tapi mudah dilihat dari perubahan warna daunnya. Nah, serangan juga bisa dimulai dari ujung daun yang masih muda sampai ke bagian-bagian keseluruhan daun. Pengendaliannya hanya satu, adalah memangkas bagian daun yang terserang menggunakan pestona atau juga BVR. Nah, selain hama, penyakit yang sering menyerang pada tanaman kentang adalah salah satunya penyakit busuk daun. Kalau penyakit ini biasanya disebabkan oleh jamur ya, jamur Phytophthora infestans. Nah, gejalanya biasanya timbul bercak-bercak kecil berwarna hijau kelabu dan agak basah, hingga berubah warnanya menjadi coklat sampai dengan warna hitam. Dan biasanya perubahan ini di bagian tepi berwarna putih yang merupakan splongarium dan daun membusuk atau mulai mati. Pengendaliannya hanya satu, yaitu melakukan sanitasi kebun atau sanitasi lahan yang bapak-bapak sekalian lakukan. Penyakit pada tanaman kentang berikutnya adalah penyakit layu bakteri. Penyakitnya ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Gejalanya hampir sama dengan penyakit busuk daun, tetapi ini lebih ke beberapa daun muda, yaitu pada pucuk tanaman layu dan mulai pada daun yang tua dan daun yang bagian bawah mulai menguning. Dan ini pengendaliannya adalah dengan cara melakukan sanitasi kebun atau lahan serta adakan penggiliran tanaman supaya penyakit ini tidak mulai menyerang tanaman kentang. Penyakit berikutnya yaitu penyakit fusarium. Penyebabnya jelas adalah jamur Fusarium sp. Gejalanya yaitu busuk umbi yang menyebabkan tanaman layu. Penyakit ini juga menyerang kentang di bagian gudang penyimpanan, di mana infeksi mulai masuk melalui luka-luka yang disebabkan oleh adanya nematoda atau adanya faktor mekanis, yaitu biasanya pada saat
mulai kita memanen ya Bapak-bapak sekalian, sehingga pengendalian yang akan kita lakukan adalah menghindari terjadinya luka pada saat penyiangan atau pendangiran. Nah, ini akan menghindari terjadinya serangan penyakit fusarium. Berikutnya adalah penyakit bercak kering atau early blight istilahnya ya. Penyebabnya adalah jamur Alternaria solani. Jamur ini hidup di sisa-sisa tanaman yang mulai sakit dan dia berkembang di daerah yang kering, biasanya di lokasi atau wilayah yang cuacanya kering. Nah, gejalanya terlihat dari daun yang berbercak kecil, tersebar tidak teratur, kemudian warnanya mulai coklat tua dan meluas ke bagian daun yang muda. Nah, biasanya juga akan terlihat dari permukaan kulit umbi yang berbercak gelap, tidak beraturan, kering, berkerut, bahkan menjadi keras. Pengendaliannya adalah sama dengan tadi, juga adalah dengan melakukan pergiliran tanaman, supaya penyakit bercak kering ini tidak mudah menyerang pada tanaman kentang.